Selamat siang, kita lanjutkan video edukasi ilmu ekonomi politik. Pada penangkapan atau penahanan barang bukti dari Febri Ardiansyah, itu ditemukan uang dan emas 74 kilo. Memang itu fantastis. Pada kenyataannya, ya, polisi itu nggak bisa menahan barbuk itu. Akhirnya barbuk itu dialihkan kembali kepada kejaksaan. Satu ya, barbuknya dikembalikan ke kejaksaan. Karena memang itu barang bukti kejaksaan. Kedua, ya, tersangka Febri sudah dialihkan berkasnya ke kejaksaan. Jadi selanjutnya prosesnya adalah secara internal kejaksaan. Bisa disimpulkan bahwa kesalahan Febri itu adalah kesalahan internal, bukan pidana. Ya, kalau pidana kan polisi menahan yang bersangkutan, ditahan. Kan enggak. Berkasnya begitu dirahasia langsung diserahkan kepada kejaksaan dan berkas-berkasnya dialihkan, sudah bukan urusan polisi. Polisi itu nggak bisa menyidik jaksa agung pidana khusus. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya jelaskan mengenai bagaimana Prabowo itu cacat hierarkis. Kenapa saya bilang itu cacat hierarkis? Ya, ketika Kapolda itu menyerbu rumahnya Jaksa Agung Muda, ya, Jaksa Agung itu adalah lembaga negara. Akibatnya apa kalau hierarkis ini rusak? Maka secara internasional ketika ada kasus-kasus yang penting itu dibicarakan antar lembaga. Nah, lembaga internasional itu yang ada itu adalah Attorney General atau Jaksa Agung. Polisi itu nggak ada secara internasional, itu jabatan kepala polisi. Nggak ada, yang ada itu sheriff, ya, atau FBI. Nah, FBI itu sebetulnya hanya penyidik ya, bukan kepala polisi. Oleh karena itu penyidik itu di bawah dari Attorney General. Makanya penyidik itu menyidik ya, FBI menyidik, kasusnya berkasnya diserahkan kepada Attorney General. Itulah penuntutan di Jaksa Agung. Jadi ini hierarkis ini rusak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada saat nanti Prabowo itu diadili, pada waktu dia melanggar undang-undang, yang mengadili, yang menangkap presiden itu kalau melanggar hukum adalah Jaksa Agung. Apa iya Prabowo melanggar undang-undang? Prabowo melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 5 tahun 54. Baca aja bahwa pendirian Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, adalah sepenuhnya taat atau turut pada aturan Bank Dunia. Saya ulangi ya. Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 54 bahwa seluruh peredaran uang di Indonesia dikendalikan dan dilaporkan oleh kepada Bank Dunia. Maka dari itu, ketika Prabowo itu mengadakan akad PBOC tanggal 25 Mei 2025, itu mendapat penalti dari MSCI Morgan Stanley. Karena apa? Loh, Indonesia kok ngutang kepada Bank Sentral Cina? Itu pelanggaran sistem undang-undang Bank Sentral. Oleh karena itu, Indonesia itu punya Bank Sentral. Nah, Bank Indonesia itu mengutang kepada Bank Dunia. Loh, kok Indonesia ngutang ke Bank Sentral Cina? Itu pelanggaran undang-undang. Kalau Prabowo nggak sadar bahwa dirinya itu cacat hierarkis, ketika Jaksa Agung internasional nih ya, kita ngomong mengenai FBI. FBI kalau ke Indonesia kemana? Ke Jaksa Agung. Nggak akan dia kepada ke Bareskrim. Ya, kalau urusan maling, ya dia akan ke Bareskrim. Tapi kalau urusan pelanggaran
hukum tata negara, dia akan ke Kejaksaan Agung. Jadi pada waktu FBI dan CIA dan Departemen DOJ, Department of Justice itu menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran tata negara yang dilanggar oleh Prabowo, komunikasinya itu kepada Jaksa Agung. Loh, Jaksa Agung itu lagi menampung ya, artinya itu lagi dingdongan ya, mengenai potensi perang di Selat Malaka. Maka dari itu TNI itu menjaga kejaksaan karena adanya operasi-operasi dalam rangkaian perang di Selat Malaka lawan shadow banking China. Itu perang itu sejak dimulai dari perang nikel, perang mafia timah, perang judi online, yang diperangi itu adalah dana-dana murah Indonesia yang beredar karena bantuan Cina melalui utang gelap Cina maupun melalui judi online Cina dan Kamboja, sehingga terjadi pelanggaran hukum mengenai judi online itu di Indonesia, mengakibatkan ekonomi hancur yang diakibatkan dari pelanggaran yurisdiksi. Ngapain Indonesia utang ke PBOC, People Banks of China? Jadi, biang dan kerok dari keterpurukan di pasar saham dan devaluasi rupiah sekarang 18.000 akibat dari pelanggaran hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Karena otoritas Bank Dunia itu dilanggar, maka Morgan Stanley akan cabut. Lah, negara ini adalah negara yang melanggar hukum. Ini begitu. Nah, operasional perang ini itu sedang digadukkan atau dipertemukan lewat Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, nanti Febri Adriansyah itu akan dipulihkan jabatannya. Karena apa? Dia itu lagi mengurusi perang mafia timah, perang judi online, perang ESDM, perang lawan Bahlil, perang lawan PU, perang lawan Robert Bono Susatya. Itu yang diperangi oleh internasional, termasuk dalam operasi perang Chenzi, judi online di Kamboja, termasuk terjadinya kudeta militer di China, 12 jenderal Xi Jinping itu dibunuh, termasuk 5 orang Politbiro Central Military Committee. 5 dari 7 CMC itu, Central Military Committee, dibunuh oleh Xi Jinping. Jadi ibaratnya itu di China itu Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kaso itu dibunuh. Itu yang sedang terjadi. Operasi perang itu yang dikomunikasikan, sinkronisasi dengan Febri Ardiansyah. Kalau setiap orang-orang yang berhubung dengan Amerika dan internasional itu dicabut-cabutin, ya artinya Indonesia ini terjadi misleading atau hierarkinya itu kacau. Jadi Jaksa Agung dicopot sama Kapolda, terus entar lagi nanti Kapolri merahasia Jaksa Agung merahasia Kapolri, rusak semua, maka Indonesia itu mati lampu karena apa? Karena terjadinya cacat hierarki yang dilanggar oleh Presiden Prabowo.如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。